Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Seninnya ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 11 Desember 2022. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi karena Silampari Sepekan selengkapnya. Tersangka kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kelurahan Keputraan pas 2 Desember kemarin, sekarang diamankan oleh Polres Lubuk Linggau. Modus yang digunakan tersangka yakni dengan cara merusak jendela dan mati ke lampu kontrakan. Polres Lubuk Linggau gelar press release ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Press release ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi. Kronologi kejadian yakni terjadi pada hari Jumat 2 Desember 2022 dengan TKP bedeng milik Ibu Eli di Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Dengan korbannya ML dan tersangka SY yang juga merupakan warga Keputraan. Modus yang digunakan tersangka yakni pelaku masuk ke rumah korban dengan cara merusak jendela, lalu mematikan atau merusak lampu kontrakan. Kemudian tersangka mengambil 2 HP merek Oppo dan Vivo milik korban. Kemudian tersangka berhasil diamankan pada 3 Desember 2022 di rumah kontrakannya yakni di Keputraan. Pisau yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti apabila ketahuan, 2 merek HP BlackBerry setelah dikembangkan juga hasil curat juga, terus 1 HP Strawberry, 1 HP Oppo milik korban, 1 HP merek Vivo milik korban, 1 celana Levi's warna biru yang dipakai pada saat melakukan aksinya, 1 tas pinggang warna biru. Sementara tersangka SY saat diwawancarai menyampaikan, sebelumnya dirinya pernah masuk penjara dan baru keluar pada tahun 2021 kemarin dengan kasus yang sama. Alasan dirinya nekat kembali melakukan tindak kriminal lantaran tidak bekerja dan tidak mempunyai uang. Kenapa kamu punya pikiran sampai melakukan ini? Nggak megang duit, Pak. Nah, nggak megang duit. Iya. Bukan kamu kerja supir? Dia lagi nganggur. Lagi nganggur. Iya. Kamu berapa kali masuk penjara? 2. 2 kali. Iya. Berarti udah sering kali ya? Iya. Nah, ya. Kasus sama ya? Kasus Iya. apa aja? Kapan yang Yang pertama? pertama HP. HP. Ini HP. Berarti kamu spesialis untuk congkel rumah. Iya. Ya? Paling HP. Paling HP ya? Iya, Pak. Keluar yang pertama kapan? Keluar kapan ya? Keluar Masih ingat tahun berapa tahun? 2021. 2020. Berarti baru ya? Atas tindakan tersebut, tersangka diancam hukuman penjara selama 7 tahun kurungan. Reza Melalianti, Silampari TV. Masa dari Trisula dan Kanti melakukan aksi demonstrasi di depan halaman kantor Pemkab Musirawas. Puluhan masa ini mendesak Bupati Musirawas berhenti dikarenakan dinilai tidak becus ngurus Kabupaten Musirawas. Terlihat masa dari Trisula dan Kanti menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor pemerintahan Kabupaten Musirawas pada 8 Desember 2022. Aksi ini dilakukan untuk menuntut Bupati Musirawas Haja Ratnah Mahmud mundur dari jabatannya, dikarenakan dinilai tidak becus. Terlihat masa yang melakukan demonstrasi ini membawa spanduk dengan bertuliskan rapot merah Bupati Musirawas, tidak becus urus daerah, hingga desak Bupati Musirawas mundur. Kepada koordinator lapangan Fendi mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, Bupati Musirawas dinilai gagal memenuhi janji politik. Kegagalan itu tidak terlepas dari DPRD Musirawas memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian kebijakan Bupati Musirawas diduga melanggar Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2014 yang mana sampai dengan 2 tahun kepemimpinan Musirawas mantap. Masih adanya penempatan posisi struktur organisasi perangkat daerah yang berstatus pelaksana tugas dan rangkap jabatan. Dan ini diduga menjadi kisru di tubuh pemerintahan Kabupaten Musirawas. Hari ini sebenarnya ada beberapa yang menjadi sorotan kami sehingga muncullah tema demo hari ini, yaitu mendesak bupati itu mundur
Ya, kami menilai misalnya Bupati Musirawas ini rapot merah. Ya. Yang pertama yang kami soroti yaitu terkait mengenai beberapa kepala dinas ini yang posisinya sekarang itu PJ atau PLT. Mulai dari Sekda dan ada beberapa dinas. Kita melihat maksudnya ini menabrak aturan. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan masa jabatan PLT. Yang kita ketahui dan pernah kita baca bahwasanya dalam aturan itu paling lama itu kan 3 bulan. Bisa diperpanjang 2 kali, artinya cuma 6 bulan. Kalau lebih dari itu artinya orangnya pun harus diganti gitu kan. Nah, terus yang kedua yaitu mengenai kami pesimis dari beberapa visi misi bupati itu akan terpenuhi target. Tim Liputan Silampari TV. Video rekaman yang beredar di laman media sosial pas sore kemarin, ada trafo listrik di Kelurahan Majapahit terbakar. Diduga penyebabnya karena arus listrik yang turun antara pos ke pos beradu sampai kabel terbakar. Viral rekaman di media sosial trafo listrik di Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Pada sore kemarin, tepatnya menjelang maghrib, kabel mulai menyemburkan percikan api hingga meledak. Ditemui pada petugas PLN Kota Lubuk Linggau, Muhammad Munir, yang tengah melakukan perbaikan, dirinya menyampaikan penyebab trafo meledak yakni terjadinya arus listrik yang down antara pos ke pos beradu, sehingga kabel terbakar. Kejadian ini menyebabkan aliran listrik yang bermasalah mati sementara. Saat ini petugas PLN sedang melakukan penelusuran terhadap aliran arus listrik yang terbakar kemarin. Belum diketahui pasti penyebab meledaknya trafo listrik ini. Namun petugas sedang berupaya agar perbaikan segera selesai dalam waktu dekat. Kabel itu kan mungkin dia semalam tuh beban ataupun itu kendor, jadi dia api itu diantarkan sama ida. Jadi antara pas ke pasnya dia beradu, jadi dia jadi terbakar. Jadi dari semalam. Berarti mati listrik semalam? Mati, cuman sebagian baik. Yang aliran ini baik berarti yang kabel yang bermasalah yang mati. Kalau yang tidak bermasalah itu. Ini jadi yang Oke, kabelnya kan lama juga. Ini kan semalam kan lagi diganti kabel baru tuh, jam baru semalam kan. Nah, cuman belum ada yang kendala juga kabel yang dari sana. Nah, kalau misalnya memang atau dia putus tengah apa cak mano, kayak diganti yang baru. Dirinya menambahkan, agar kejadian ini tidak terulang lagi, petugas PLN akan mengganti kabel yang lama dengan kabel yang baru. Dikarenakan kabel aliran tersebut sudah cukup lama digunakan. Regita Laura, Silampari TV. Penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan kamera etle pas pertengahan Desember 2002 ini di Kota Lubuk Linggau nak diberlakukan. Seusai melakukan sosialisasi elektronik traffic law enforcement dan aplikasi Dulur Kito, Lubuk Linggau Smart City dan Musirawas City yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Dewinda pada Selasa pagi ini. Ditemui pada Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Harisandi menyampaikan, sebanyak 4 titik kamera elektronik traffic law enforcement nantinya akan memantau arus lalu lintas di Kota Lubuk Linggau, serta melakukan penerapan tilang elektronik. 4 titik kamera yang terpasang yakni berada di Simpang Priuk, Simpang Watas, Petanang, dan RCA. Untuk penerapan kamera etle sendiri akan diterapkan pada pertengahan Desember 2022 mendatang. Ada pengendara agar pengendara ini tertib berlalu lintas. Ya, gunanya apa? Untuk mengurangi angka kecelakaan. Minimal mengurangi. Yang diharapkan ini zero, tidak ada terjadi kecelakaan. Meskipun target tadi 50% ya, Nenek? Iya. Tapi kita targetkan di Lubuk Linggau 0. Iya. Kita minimal mengurangi. Ya, tujuannya apa? Zero insiden. Kamera etle sendiri bukan hanya untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya, akan tetapi juga bisa untuk mendeteksi hal lain termasuk mendeteksi wajah pelaku tindak kejahatan. Selain itu, etle ini terkoneksi dengan scan wajah yang terkoneksi dengan sistem kependudukan dan Dukcapil. Reza Meli Elianti, Silampari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak.
Tonton terus Silang Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumang Edi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silang Paris TV punya kita gale.